Kemudian Bapak Ibu para alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, ayah anda, ibunda, para undangan sekalian, dan terkhusus teristimewa yang saya banggakan Ketua PD DMI Rokan Hilir Pak Dr. Andes Haji Wazirman Yunus MSI selaku Ketua PD 2 periode. Saya memastikan beliau terpilih kembali karena memang sepanjang periode yang lalu beliau sudah benar-benar menunaikan tugas dan amanah sebagai ketua dan kemudian mampu memimpin dan membawa PD DMI Rokan Hilir dengan segala program kegiatan yang tadi sudah dilaksanakan Pak Sekda. Kemudian Bapak Ibu pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Rokan Hilir yang tadi baru saja saya kukuhkan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat mengemban amanah dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita ini. Kemudian ada tadi katanya sahabat-sahabat dari mualaf Rokan Hilir yang juga bersama kita, yang selama ini juga kita mendampingi mereka. Jadi Bapak Ibu Pak Sekda mualaf ini yang kita dampingi itu ada di Pekanbaru, ada di Rohil, kemudian ada di Kepulauan Meranti. Satu yang belum terjangkau oleh kita di Tampar. Jadi itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini, malam Ahad, atau yang sering disebut anak milenial malam minggu. Dan sama-sama malam ini kita malam mingguan di tempat ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu dari sekian banyak sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi bagian dari tugas utama, tugas penting Dewan Masjid, memakmurkan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya PD DMI Rokan Hilir, dan di Indonesia secara keseluruhan, karena kita di kelembagaan kita ada di PPDMI, ketua kami Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, kemudian di PWDMI di Riau saya sebagai ketua, kemudian di PD alhamdulillah sudah terbentuk 12 kabupaten kota Pak. Jadi sudah saya tunaikan tugas saya secara kelembagaan membentuk pimpinan daerah 12 kabupaten kota. Dan saya nyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan ini nggak ada basa-basi, dengan sungguh-sungguh Pak Sekda, dari 12 kabupaten kota Rohil termasuk yang terbaik dari yang lainnya. Dan kemudian kami targetkan setiap PD wajib membentuk pimpinan cabang 100% sampai akhir bulan Desember tahun 2022 ini. Dan saya sudah berikan peringatan dengan tegas. Ketua PD Seriau beserta pengurus-pengurusnya, jika tidak terbentuk PC 100% sampai Desember akhir 2022, saya akan siapkan penggantinya. Sekarang mohon maaf saya sampaikan, salah satu yang sedang saya kasih ultimatum Dumai, karena sudah 2 tahun berjalan, tapi kemudian tidak bisa membentuk hanya 7 kecamatan saja, sementara Rohil 18 kecamatan selesai. Ya. Nah itulah yang besok Pak Sekda akan kita berikan diklat manajemen masjid. Dan diklat manajemen masjid ini merupakan salah satu program wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap PD, oleh setiap pimpinan daerah. Dan sekarang saya juga sampaikan, saya tidak akan datang ke PD-PD jika tidak dilaksanakan diklat manajemen masjid itu. Kenapa demikian Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Selama ini setiap ada diklat, setiap ada pelatihan, setiap ada seminar, selalu saja yang diucapkan oleh
narasumber, itu Jogokarian, Sunda Kelapa, kemudian beberapa masjid yang lainnya yang tidak satu pun dari Riau. Kami atas nama pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau bercita-cita pada saatnya nanti masjid-masjid yang ada di Riau ini menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi referensi terbaik dalam hal menerapkan manajemen masjid bagi masjid-masjid yang ada di Indonesia. Kemarin memang sudah ada yang sempat datang dari Kalimantan, datang ke Riau. Pada saat itu saya sedang ada di Malaysia. Risau juga saya Pak Sekdaya kan, ke masjid mana mau kita arahkan, begitu. Karena memang sepanjang pengamatan kami, kebetulan kita punya program unggulan namanya GSM, Gerakan Subuh di Masjid, yang sampai hari ini sudah yang ke 112 kali. Artinya sudah 112 masjid yang kami kunjungi setiap subuh, Sabtu dan Ahad. Makanya besok subuh juga kita ada GSM di Rohingya. Pekan depan saya sudah minta Bengkalis menyiapkan 15 masjid. 5 masjid pada maghrib, 5 masjid pada isya, 5 masjid pada subuh, dan saya akan bawa pasukan 5 orang balik ke PDDMI Kabupaten Bengkalis. Nah, begitulah komitmen kita untuk memastikan masjid kita ini dikelola dengan baik, masjid kita ini menerapkan manajemen masjid yang baik dan benar. Kadang kita masih ngurusi tempat wudhu saja nggak selesai, ngurusi toilet pun tidak selesai. Kadang ada ember, nggak ada gayung keserak kesana kesini ya kan. Sudahlah ada gayung, ada ember, airnya pula yang tak ada, ya kan? Kita masih hal-hal yang seperti itu, Pak. Saya selama di Malaysia 1 bulan di Kelantan khususnya keliling dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, bahkan masjid di sana Pak, ada yang tempat wudhunya itu bahkan pakai karpet. Ngerti nggak tuh Pak? Masjid kita jangankan tempat wudhu, karpet untuk sholat pun masih susah untuk menyiapkannya. Demikianlah yang sekarang kami lakukan. Karena mengapa Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kita urusi, yang diurusi Dewan Masjid ini jelas. Masjid rumahnya Allah, dan ini menjadi bagian dari cara kita menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang mau kita ragukan lagi? Apa yang mau kita saksikan lagi? Seharusnya kita semua terpanggil dan merasa punya tanggung jawab yang sama. Karena memang pada akhirnya Dewan Masjid sendiri juga tidak akan sanggup. Tapi untuk mempelopori ini, kita insya Allah terdepan. Kita di Provinsi Riau juga begitu. Mohon maaf, kita sudah berikan masukan, saran, dan bahkan kritikan ke Masjid An-Nur, supaya Masjid An-Nur ini dikelola dengan baik dan benar, karena ada anggaran yang juga besar di sana, supaya jadi contoh terbaik buat kita semuanya. Karena dia dikelola oleh pemerintah Provinsi Riau. Saya juga dulu Pak Jogokarian itu kayak Masjid An-Nur, besar, megah, mewah, indah, yang barangkali di antara kita sudah ada sampai ke sana. Ternyata begitu saya berkunjung itu masjid kampung, Pak. Masjid kampung lebih luas lagi bangunan ini ketimbang bangunan asli Masjid Jogokarian. Kurang besar dibobol, pasang kanopi. Kurang besar di samping, bobol, pasang kanopi. Tapi jamaah subuhnya ribuan, Pak. Uang kasnya 3,4 miliar per tahun. Dan mereka punya unit-unit usaha. Ini juga yang akan kita kembangkan ke depan. Masjid-masjid kita ini supaya juga membangun kemandirian. Tidak hanya mengharapkan infak sedekah, Jumat dan lain sebagainya, tapi bagaimana masjid menjadi mandiri dengan unit-unit usaha. Tadi pagi kita ada KRBT rutin sebulan sekali. Yang keempat tuan rumahnya PWDM Riau. KRBT itu kajian rutin bulanan terintegrasi. Dan alhamdulillah Ketua Umum Pak JK langsung hadir. Sebagai narasumber saya bawa Profesor Dr.
Barizan MA MPD. Beliau adalah Ketua Harian Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Jumlahnya sudah 100 lebih. Alhamdulillah, dipaparkan oleh profesor, ternyata beberapa masjid paripurna ada yang sudah punya ruko 4 pintu dan kemudian disewakan, ada yang dipakai untuk usaha masjid, ada yang sudah membuka usaha laundry, ada yang sudah membuka usaha cuci motor, ada yang sudah membuka usaha kuliner dan lain sebagainya. Dan ke depan kita ingin lebih banyak masjid yang bisa mandiri dengan usaha-usaha yang seperti ini. Karena apa? Karena tidak boleh masjid hanya sebagai tempat ibadah makhluk saja. Kenapa ketika Rasulullah SAW perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah berhenti di satu daerah namanya Quba dan kemudian mendirikan masjid Quba di sana? Yang didirikan oleh Rasulullah masjid, tidak mendirikan kantor, tidak mendirikan istana, tidak memberikan bangunan-bangunan yang lainnya, bahkan tidak membangun benteng pertahanan, tidak. Begitu sampai di Madinah pun yang dibangun lagi-lagi oleh Rasulullah bukan istana, bukan kantor, bukan pos ronda apalagi, kan? Bukan benteng pertahanan, tapi lagi-lagi yang dibangun oleh Rasulullah masjid. Karena bagi umat Islam, masjid itulah kantornya umat Islam. Masjid itulah benteng pertahanannya umat Islam. Masjid itulah tempat segala aktivitas umat Islam seharusnya tidak bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, karena itu kemudian ke depan kita tidak ingin membiarkan masjid kita yang dibangun dengan bermiliar-miliar itu, dengan sebanyak-banyak uang yang sudah kita korbankan hanya untuk aktivitas sholat atau aktivitas ibadah makhluk saja, tapi harusnya memberikan multi layanan. Mohon maaf, sekarang Pak Gubernur lagi risau. Kenapa? Dia dapat kabar bahwa ketua LGBT provinsi, ketua LGBT nasional, ketua LGBT Indonesia ini dari Riau. Dan ternyata jumlahnya juga tidak sedikit, Pak. Kedua, saya kebetulan di SK-kan juga oleh Pak Camat Bukit Raya sebagai ketua PPKS, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, bersinergi dengan BKKBN dan Disdaluk. Kemarin kita baru diskusi dengan Kadisdaluk. Ternyata ancaman HIV/AIDS di Riau juga cukup besar. Tambah lagi, saya baca juga ini ada risau juga. Perkembangan narkoba di Riau juga cukup besar. Nah, karena itulah kemudian harusnya masyarakat kita ini benar-benar dihimpun dan kemudian dibina dengan masjid. Dibina di dalam masjid. Karena apa? Setiap Jumat mereka datang berbondong-bondong tanpa diminta, tanpa diundang, tanpa dibayar. Majelis taklim dan seterusnya cukup banyak. Tapi ternyata ini belum bisa mengantisipasi problem-problem, persoalan-persoalan keumatan, persoalan kemasyarakatan kita. Belum lagi kemiskinan. Kemarin kita bersama Dompet Wafa ada program KMP, kolaborasi masjid pemberdaya, di mana masjid harus menjadi pusat pengentasan kemiskinan. Mohon maaf kalau dari Basnas ada yang hadir. Kami sudah mengusulkan ke Basnas Provinsi Riau walaupun sampai hari ini belum didengar. Kita desain program pemberdayaan mustahik berbasis masjid. Karena apa? Karena dalam pandangan kami, pengurus masjid yang tahu siapa jamaahnya yang fakir, siapa jamaahnya yang miskin, siapa jamaahnya yang perlu dibantu dan seterusnya. Di sisi lain, SDM Basnas sendiri kurang. Saya dengar kabar 70% dana Basnas itu untuk zakat produktif. Tapi saya sudah cek ke Basnas Provinsi dulu, nggak tahu sekarang. Saya tanya, surveyornya ada berapa? 1. Supervisornya ada berapa? 1. Ternyata yang 1 itu orang yang sama. Dialah surveyor, dialah supervisor. Saya bilang, insya Allah sebentar lagi habislah napasnya. Kalau
kalau dia produktif untuk usaha, wajib ada pendampingan, Pak. Wajib hukumnya. Kalau tidak, itulah dia. Kasih gerobak 1-2 hari, hilang tuh gerobak. Dibantu duit pun tidak akan dipergunakan sebagaimana mestinya. Akhirnya apa? Kita buang-buang duit saja. Nah, karena itulah, siapa tahu, mohon maaf nih, di Rohil bisa terdepan ini. Basnas Rohil sinergi kerjasama dengan PDDMI Kabupaten Rokan Hilir. Saya gulirkan ini di semua PD, dan bahkan saya usulkan di provinsi. Kita ini harus serius nih. Tidak menikmati apa yang ada, tapi kita harus tunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Makanya Pak Sekda, mohon maaf, saya agak tegas memang. Kalau tidak sesuai dengan target kegiatan program kita, angkat bendera putih. Karena mengapa? Karena SK yang saya tanda tangani untuk PD-PD itu hanya sebagai administrasi saja, memenuhi standar, memenuhi syarat kelembagaan. Tapi SK yang sesungguhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak siap jalankan program, tidak siap jalankan kegiatan, tidak siap capai target-target, angkat bendera putih. Nah, kebetulan sekarang di berbagai kabupaten banyak pula orang yang mau jadi pengurus PDDMI. Ya kan? Ada juga yang datang ke saya sebenarnya. Nantilah kita bicarakan baik-baik dulu. Makanya kalau ada yang tidak siap, ketua yang tidak siap, saya siapkan gantinya. Udah gitu saja. Karena apa? Karena ini amanah, tugas tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di dunia nanti terlebih di akhirat. Dan ini kerjaannya jelas, mohon maaf. Masjid rumahnya Allah beribu jumlahnya. Makanya kalau Pemda mau kasih bantuan, insya Allah bantuan ini akan dipergunakan dengan jelas. Karena barang yang mau diurus juga jelas. Makanya kalau mau bantu Pak Sekda, Pak Dewan, jangan ragu-ragu ke Dewan Masjid ya kan. Tadi kurang dana untuk Pak Wazirwan untuk lomba manajemen masjid. Benar kata Pak Wazirwan, Pak Sekda, dari 12 kabupaten kota memang Rohil yang baru siap melaksanakannya, yang lain-lain belum. Makanya saya sederhana saja, kalau ada PD lain nanya-nanya ke saya nggak akan kasih jawaban. Sana pergi ke Rohil, udah gitu aja jawaban saya. Sana belajar ke Rohil, sana kunjungi Rohil. Ya kan? Kita ingin berikan contoh teladan terbaik. Nah, karena itulah Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berbagai program, ya, bukan hanya keagamaan tapi juga sosial kemasyarakatan. Nah, alhamdulillah tadi saya lihat di antara pengurusnya ada Bu Nur Azmi. Bu Nur Azmi ini kan saya lihat di sini ini penggarap UMKM ya, yang sekarang sudah bergabung ke Dewan Masjid. Mudah-mudahan ke depan melalui Dewan Masjid ini UMKM di Rokan Hilir ini bisa kita berdayakan dengan basis masjid. Mohon maaf Pak, kenapa saya sampaikan juga agak tegas ke basis masjid. Kalau mustahik pun dikasih duit saja. Kebetulan saya ini pendamping program YBM PLN di Pekanbaru. Dulu pengurus YBM PLN itu ketemu saya, apa dia bilang? Gerobak kita kasih Pak, seminggu udah hilang. Padahal satu mustahik itu dia kasih 5 juta. Jadi kalau ada 10 mustahik, 20 mustahik sudah berapa duit hilang? Maka sekarang waktu itu kami dampingi dalam waktu 1 tahun ini, sekarang adalah lebih kurang sekitar 35 unit gerobak yang masih ada, dan akhirnya menyatakan memang benar ini harus diberikan pendampingan. Kalau tidak diberikan pendampingan hilang dan duit sia-sia. Terus satu. Yang kedua, mustahil kita juga tidak hanya cukup diberikan bantuan dalam bentuk duit, tapi keagamaannya, mental spiritualnya juga harus dibina. Maka juga perlu kasih syarat 40 kali datang ke masjid sholat subuh baru kasih bantuan. Atau dicicil saja. Kita mau kasih bantuan 5 juta. Kalau sudah 15 hari, kita kasih 3 juta. Sisanya tunggu 40 hari. Dan untuk konsep saya sampaikan, untuk konsep pemberdayaan dan pendampingan itu kita sudah siap kurikulumnya, mulai dari A sampai Z. Dan ini yang sudah diterapkan oleh OJK. Jadi kemarin kami rekomendasi salah satu
pengurus DMI, Dr. Marabona Monte, beliau Ketua PD DMI Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Majelis Ekonomi Syariah PWDMI Riau, itu menjadi pendamping program Bank Wakaf Mikro BWM, itu programnya OJK. Kemudian itu dilaksanakan di Siak, dan sekarang nasabahnya, anggotanya sudah ribuan orang. Alhamdulillah berjalan. Karena apa? Kita punya konsep pembinaan dan pemberdayaan. Jadi kita memang ingin bersinergi dan sekaligus memberikan solusi. Nah, cuma kita punya kelebihan di sini, kemudian punya juga kekurangan di sini. Nah, inilah yang perlu kita kerjakan sama-sama. Nah, karena itulah Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya Dewan Masjid di Indonesia di Kabupaten Rokan Hilir ini akan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan terakhir saya ingatkan berulang-ulang, karena saya ingat saya ini sudah yang ke berapa kali Pak Ustaz? 4, 5, 6 kali saya sendiri. Jangan sampai ketika hidup kita tidak peduli dengan masjid. Jangan sampai ketika hidup ini kita tidak peduli dengan masjid, dan nanti pada akhirnya ketika kita mati, masjid yang tidak peduli dengan kita. Karena apa? Karena pada akhirnya, mohon maaf, ada dari NU, dari Muhammadiyah juga ya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini belum ada orang mau mati berwasiat, nak sholatkan bapak di rumah, nak sholatkan ibu di kantor, nak sholatkan ibu di istana, nak sholatkan ibu di mana. Tidak ada. Tapi pada akhirnya semua kita ingin disolatkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ingin disolatkan di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu sekali lagi, jangan sampai ketika hidup kita tidak peduli dengan masjid, maka nanti nauzubillah min dzalik, pada saat kita mati, masjid yang tidak peduli sama kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Sekda dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini atas segala perhatian, dukungan dan bantuan. Mudah-mudahan ini semua jadi amal soleh bagi kita bersama. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.